Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saudaraku yang terkasih, Markus dalam kisah Injilnya hari ini menceritakan pada kita tentang Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian Yesus menyusul dengan pertanyaan yang lebih penting bagi para murid. Tetapi apa katamu sendiri, siapakah aku ini? Dan Petrus mewakili teman-temannya menjawab, engkau adalah Mesias. Mendengar jawaban Petrus yang mewakili teman-temannya, Yesus kemudian menjelaskan pada para murid bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Rupanya Petrus tidak menerima penjelasan Yesus ini, maka Petrus menarik dan menegurnya. Karena bagi Petrus Mesias mempunyai kekuatan politis yang menjamin kedudukan dan kehormatan bagi para pengikutnya. Karena itulah Yesus dengan keras mengatakan pada Petrus, hanyalah iblis. Saudaraku terkasih, pertanyaan tetap aktual, tetap penting untuk kita semua. Hari ini pertanyaan itu ditujukan kepada kita, kepada saya dan kepada Anda. Siapakah Yesus menurut kita masing-masing? Bukan menurut kata orang, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut kita masing-masing. Ini mau menunjukkan tentang Kristus yang kita hayati, bukan Kristus yang kita hafal, yang kita dengar, yang kita ketahui. Maka ada pertanyaan penting untuk kita, apakah Yesus sangat penting untuk kehidupan kita? Siapakah Yesus dalam kehidupan kita? Jawaban kita sangat menentukan penghayatan kita tentang Yesus bagi kehidupan kita. Karena di saat kita sungguh menghayati pentingnya dan berartinya Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima konsekuensi sebagai murid Kristus. Kita mau menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Kita mau menerima dan menjalani hidup sebagai orang Katolik yang baik. Artinya saya mau sungguh-sungguh menghidupi cara hidup Yesus, mau memikul salibnya dan menjalaninya. Mau menghadirkan cara hidup Yesus di tengah kehidupan kita bersama dengan yang lain. Bahkan mau menerima kepahitan, kesulitan karena pilihanku mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih, menjadi murid Yesus bukan hanya saya mau dibaptis, bukan hanya saya ikut misa, saya bisa berdoa. Tidak. Menjadi murid Yesus berarti menghayati kehidupan Yesus dalam keseharian hidup kita. Menjadi murid Yesus berarti menerima kepahitan dan kesulitan dalam hidup sebagai sebuah kesempatan untuk semakin percaya akan penyelenggaraan Allah bagi kehidupan kita. Menjadi murid Yesus berarti selalu mempunyai harapan bahwa masih ada Yesus yang akan membantu dan menolong kita. Menjadi murid Yesus berarti dalam ketidakpastian hidup, bahkan dalam kepahitan yang paling pahit, saya tetap yakin bahwa Yesus akan selalu membantu dan menolong saya. Dengan semua konsekuensi itu, apakah kita sanggup menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Inilah tantangan kita yang perlu kita jawab. Siapakah Yesus menurut Anda dan saya? Selamat merenungkan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.